Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali rezeki dan nikmat pada kita ya, sehingga kita bisa hadir pada Zoom meeting kali ini yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu salawat salam terutama kita limpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in tabi'at, dan kita umatnya, semoga mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin. Baik, kita mulai majelis kali ini membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan surat Al-Fatihah untuk bawa keberkahan di majelis kita kali ini. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim teman-teman semua. Kali ini kita berkumpul ya di KBM Talim Muta'alim untuk bersama Ustadz Sigit, insya Allah melanjutkan bab di dalam Talim Muta'alim tersebut. Ya, sambil menunggu Ustadz yang belum hadir di tengah-tengah kita, boleh ikhwan buat satu orang untuk memimpin tilawahnya. Ada yang mau? Ada ikhwan untuk memimpin tilawah? Tunjuk deh, siapa ya? Zaid, ada Zaid hadir? Lu Zaid? Ada Zaid tadi ada Zaid nggak? Ada. Oh, tidak ada ya? Udah, boleh deh Noval. Surat apa, Ustaz? Ar-Rahman boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tuhsirul mizan, wal arda wada'aha lil anam, fiha fakihatu wan nakhlu dhatul akmam, wal habbu dhul asfi war rayhan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban,
khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijim min nar fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzahul la yabghiyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yakhruju minhumal lu'lu'al marjan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sya'n fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban sanafrugu lakum ayyuhus syaqalan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yursalu 'alaikuma syuwadun min narin wa nuhasun fala tantasiran fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fa idza syaqqatis samaa'u fakanat waradatan kaddihan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fayawma idzil la yus'alu an dambihi insu wala jan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadu bin nawasi wal aqdam fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun yatuhuna bainaha wa baina hamimin an fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban waliman khafa maqama rabbihi jannatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban dzawata afnan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihima 'ainani tajriyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihima min kulli fakihatin zawjan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban muttaqiina ala furushim
خزائنها من استبرق وجنى جنتين دان صدق الله العظيم. Allahumma hamna bil Quran. Semoga itu semua jadi wasilah kita dapat keberkahan di apa namanya majelis ini di pagi hari yang cerah ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik teman-teman semua, karena Ustadz sudah hadir ya di tengah-tengah kita, mungkin akan saya cek dulu, sapa dulu ketersediaannya. Assalamualaikum Ustadz, sudah bisa tersambung? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya akhi, gimana kabarnya Kang Iqbal dan teman-teman semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Ya. Tafadhol Ustaz, sudah bisa. Alhamdulillah, jazakumullah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga pagi ini pagi yang cerah ya, dan secerah pagi ini cerah juga semangat kita ya. Masya Allah, mungkin masih ada yang ngantuk-ngantuk sedikit, mudah-mudahan hilang ngantuknya ya. Hari ini hari Sabtu, alhamdulillah tanggal 30 Oktober ya, tidak terasa tahun 2001 akan segera berakhir ya, dan kita akan masuk ke 2 bulan terakhir di 2021, dan di bulan Hijriah kita sudah sampai di Rabiul Awal ya, salah satu bulan penuh berkah Allah. Dan alhamdulillah tadi membaca surat Ar-Rahman. Nah, berapa orang yang sudah hafal surat Ar-Rahman boleh ditulis di kolom chat ya. Nah, silahkan, siapa yang sudah hafal surat Ar-Rahman? Nah, belum ya, sebagian. Yang sudah boleh. Alhamdulillah sudah Ustaz. Nah, gitu jawabannya. Silahkan. Nah, kalau belum, nah mudah-mudahan santri PPMK ya bisa mulai menghafal ya. Tentu saya yakin sudah ada menghafalnya Kang Iqbal ya. Mungkin mulai dari juz 30 ya, juz 29. Dan boleh juga menghafal dari surat-surat pilihan ya. Nah, alhamdulillah itu tadi Teh Ana ya sudah hafal ya. Kang Deden juga sudah, Teh Ana juga sudah. Alhamdulillah tabarokah rahman. Jadi menghafal Al-Quran itu harus juga menjadi bagian dari semangat kita teman-teman sekalian ya. Apalagi ini calon-calon kader dakwah ya, yang akan nanti berkhidmat, yang akan mengajar ya. Maka harus menghafal Quran, karena Quran adalah warisan Nabi SAW, panduan terbaik ya, yang harus dihafal. Jadi tidak boleh ya kita selamanya mengandalkan gadget ya, mengandalkan buku ya. Ada kalanya kita tidak bawa gadget, ada kalanya tidak bawa buku, maka ya dalil-dalil itu sudah harus kita pahami dan sudah harus kita hafal ya. Nah, oleh sebab itu harus ada semangat gitu ya, harus ada niat, karena niat gratis dan juga sudah dicatat dengan pahala sempurna, satu kebaikan gitu ya. Nah, oleh sebab itu surat Ar-Rahman mudah-mudahan teman-teman bisa hafal ya. Surat yang spesial karena surat ini menjadi gambaran tentang rahmat Allah ya, dan surat yang diberi nama dengan salah satu Asmaul Husna, nama Allah yang indah ya, Ar-Rahman ya, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Dan isinya pun menggambarkan tentang betapa kasih sayangnya Allah kepada kita ya. Dia terdiri dari 78 ayat kalau tidak salah, nanti tolong dicek. Dan menghafal satu ayat di dalamnya itu sudah sama dengan menghafal setengah surat ya. Apa satu ayat itu? Ya, fabi ayyi ala rabbikuma tukadzibah. Itu diulang 31 kali, disebutkan pertama kali di ayat ke-13 ya. Jadi surat Ar-Rahman 78 ayat, ada satu ayat diulang sampai 31 kali, yaitu
fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban disebutkan pertama kali dalam ayat 13. Ya, jadi tinggal dibalik. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban disebut ayat 13 pertama kali, ya. Lalu kebalikannya 31 itu jumlah dia diulang oleh Allah dalam surat ini. Ya, dan secara makna ini sangat dalam sekali karena tidak ada satu ayat yang sama redaksinya diulang sampai 31 kali sebagaimana fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban dalam surat Ar-Rahman ini. Ini berarti Allah sangat ingin kita jadi hamba-Nya yang bersyukur, teman-teman ya. Bersyukur, alhamdulillah ya Allah hari ini bisa bangun pagi, alhamdulillah ya Allah hari ini bisa ta'lim, alhamdulillah ya Allah masih bisa ngaji, bisa sholat, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah itu diantara makna ya, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang akan kamu dustakan? Maka jawabannya tidak ada, ya nggak ada selain ucapan alhamdulillah, terima kasih ya Allah, ampuni kami belum pandai bersyukur. Nah begitu ya kurang lebih tadabur dan cara berta'ammul ya, atau bermuamalah atau berinteraksi dengan Quran. Baik, terima kasih banyak Kang Iqbal dan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan masuk ke bab selanjutnya ya, boleh bantu ditampilkan, yaitu tentang bab kasih sayang dan nasihat ya. Alhamdulillah kemarin kita sudah membahas tentang tawakal dan masa belajar. Sekarang kita sudah sampai kepada kasih sayang dan nasihat. Nah ini masa belajar, boleh kita ulangi sedikit ya, supaya lebih kuat lagi. Ini sudah kita bahas kemarin sebenarnya, karena dia hanya satu paragraf ya, paragraf panjang. Nah ini fi waqti tahsili ya, fi waqti tahsili. Nah ini ila waqtu ta'allumi minal mahdi ilal lahdi. Nah jadi ini kemarin kita review sedikit bahwa masa belajar ini teman-teman sekalian, ini masa yang tak ada putusnya bagi seorang muslim. Nah inilah perbedaan pendidikan formal teman-teman sekalian ya, yang kita tahu pendidikan formal itu dimulai dari TK ya, PAUD, kemudian dilanjut ke SD, SMP, SMA ya, dan juga perguruan tinggi. Perguruan tinggi pun ada jenjangnya, ada S1, ada D3 ya, ada D3 yang paling cepat itu ya, D3, kemudian S1 ya, kemudian S2, magister, dan S3, program doktoral ya, atau PhD kalau di luar negeri. Dan bagi dosen itu diberi gelar khusus ya, yang ingin meneliti, bagi para dosen yang sudah doktor itu ada gelar sampai profesor. Maka profesor dianggap teman-teman sekalian itu gelar tertinggi dalam pendidikan formal ya. Dan bagi kita orang Islam ya, seorang muslim boleh mencari itu ya, boleh sampai ke titik itu, bahkan salah satu cita-cita kecil kita sampai di sana boleh ya. Tetapi apakah bermakna bahwa seorang profesor ya di sisi syariat maka dia sudah berhenti belajar? Enggak ya. Mau dia sampai profesor tapi usianya masih ada ya, maka dia tetap wajib belajar ya, apalagi yang bukan profesor. Artinya ada perbedaan antara batas pendidikan formal itu dianggap skala tertingginya adalah profesor, gelar akademiknya, sedangkan kita seorang muslim nggak ada teman-teman sekali, nggak ada batasannya, nggak ada ya, intinya sampai meninggal saja. Ini yang dimaksud, yang disampaikan oleh sabda Nabi SAW ya, at-ta'allumi minal mahdi ilal lahdi ya, belajar itu bagi semua muslim adalah dari buayan ibunya sampai dia meninggal. Jadi nggak ada batasan waktu ya, jadi long life education begitu bahasa orang-orang ya.
Kenapa ini dimotivasi begitu besar oleh Allah, oleh syariat, teman-teman sekalian? Ini pertanyaan penting ya. Kenapa Islam mewajibkan setiap muslim menuntut ilmu, bahkan waktunya sangat panjang sampai kita meninggal? Karena dengan ilmu ini, satu, teman-teman sekalian, iman kita itu bisa kuat. Nah, ini dibahasakan oleh guru kita Agim, ya, pupuk iman adalah ilmu. Berarti teman-teman sekalian, orang yang jarang menuntut ilmu, tentu dalam hal ini ilmu agama, ya, dia nggak pernah ikut taklim, nggak pernah dengar pengajian, ya, nggak pernah hadir majelis ilmu, ya, majelis zikir, maka mohon izin, imannya itu seperti tumbuhan yang jarang disiram, yang jarang dipupuk. Maka kita akan ketahui dia tumbuhnya akan kecil, nggak subur, kering, dan lama-lama mati. Nah, begitupun iman. Ya, iman itu yazidu wa yankus. Yazidu bittaqwallah wa yankus bil maksiyah. Iman itu naik dengan taat kepada Allah, dan iman itu akan turun dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Ini salah satu sebab ya kenapa kita diperintahkan, dimotivasi oleh syariat supaya terus belajar, ya, tidak mengenal usia, kecil, remaja, tua, muda, kaya, ya, miskin, semua harus belajar agama. Karena satu, dengan belajar agama imannya akan kokoh, ya. Dan kalau iman kokoh, dia bisa menghadapi semua, teman-teman, ya, insya Allah dengan baik. Yang kedua, supaya apa, teman-teman sekalian? Supaya amalnya tertuntun dengan baik, ya. Amalnya apa? Tertuntun dengan baik dan efektif. Nah, ini penting nih. Jadi orang belajar ilmu agamanya itu, orang belajar ilmu agama itu amalnya tertuntun dan efektif, teman-teman sekalian. Ya, waktu yang terbatas ini efektif. Ya, misalnya di waktu pagi seperti ini, apa sih yang baik dalam syariat Islam? Kita dituntun. Oh, yang baik pagi-pagi begini ya taklim, ya belajar. Ya, sebagian nanti bapak-bapak kita, ibu-ibu kita mencari nafkah ke pasar, ya. Nah, ini waktu yang berkah nih untuk beramal soleh. Dan bukan waktunya pagi seperti ini, detik seperti ini untuk tidur. Nah, oleh sebab itu orang belajar ilmu agama dan paham tentang ilmu agamanya, insya Allah nggak akan tidur, teman-teman sekalian, jam-jam segini, ya. Kecuali nanti ada darurat, dan itu sesekali dibolehkan, ya. Nah, tidak sering-sering. Makanya generasi rebahan itu sebenarnya generasi yang kurang paham terhadap ilmu dan kurang cinta terhadap ilmu. Jadi yang kedua, semakin banyak ilmu, semakin tertuntun amalnya dan semakin efektif. Makanya nanti mohon maaf teman-teman sekalian, ya, ada yang mencari hakikat ilmu lewat ilmu filsafat, ya, mencari hakikat sesuatu lewat ilmu filsafat. Filsafat itu artinya berpikir kritis sampai ke akar-akarnya, teman-teman sekalian. Dicari dengan 1000 pertanyaan yang dibutuhkan sampai dia ada di titik, oh ini sudah nggak ada lagi penjelasannya. Dan itu para filsuf begitu, ya. Dan tahu siapa tokoh-tokoh filsuf itu? Nah, yang terkenal Aristoteles, Socrates, ya, yang dijadikan oleh banyak orang sebagai panduan karena mereka berpikir begitu mendalam. Tapi yang menarik, teman-teman sekalian, habis waktunya berpikir mendalam, tapi ya Allah nggak ketemu esensi siapa pencipta alam semesta. Ya, untuk apa diciptakan di atas muka bumi? Ya, dan bagaimana cara beribadah kepada Allah dengan benar, kepada pencipta dengan benar? Nggak nemukan itu. Karena apa? Karena ilmu yang dipelajari, ya, bukan ilmu syariat, ya, bukan ilmu Islam, bukan dipandu oleh wahyu. Ya, Al-Quran, As-Sunnah, ya, kitab suci. Sehingga apa? Ngarang aja, seolah-olah berilmu, mikir kritis ke sana kemari, ke sana kemari, ke sana kemari. Habis waktunya sampai meninggal, nggak tahu, ya, siapa penciptanya, untuk apa dia diciptakan, ya, bagaimana cara beribadah kepada, nggak tahu, ya. Tapi memang ya terkenal, tapi nggak ada gunanya, ya, kalau nggak beriman. Nah, oleh sebab itu belajar ilmu agama, kita amal-amalnya akan tertuntun, teman-teman sekalian, dan efektif, ya. Nah, begitu. Yang ketiga, teman-teman sekalian, orang yang punya stok ilmu, ya, dia nggak gampang emosi, ya. Nah, kata guru kita, kalau orang yang kurang ilmu, kurang ngajinya, ya, kurang ta'alimnya,
maka dua yang bertambah. Satu tensinya, dua emosinya. Makanya marah itu katanya bagian dari orang yang kekurangan stok ilmu. Sehingga yang keluar ya adalah kata-kata yang kasar, yang menyakitkan. Astagfirullah ya. Kemudian matanya melotot penuh amarah kepada orang yang dimarahi. Kenapa? Karena hilang stok ilmunya teman-teman sekalian. Jadi sikap primitifnya yang keluar. Nah, orang yang punya ilmu itu lebih bijaksana, ya. Nah, seperti itu. Nah, inilah 3 alasan kenapa waktu belajar ya di pasal ini ya disampaikan oleh Syekh Az-Zarnuji rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, dibuka dengan sabda Nabi yang mulia, at-ta'allumi minal mahdi ilal lahdi. Gitu teman-teman ya. Nah, jadi siap-siap aja kalau mulai kurang belajarnya, nggak mau belajar. Nah, ini dikasih hadiah, naik tensinya, naik emosinya. Ya, termasuk galau nanti di dalam nanti ya, bingung menghadapi. Nah, ini salah satunya karena kurang ilmu. Nah, kemarin juga sudah dijelaskan Hasan bin Ziyad ya, seorang ulama itu belajar ketika usianya 80 tahun ya. Dan dia tak pernah nyenyak tidur selama 40 tahun. Setelah itu dia berfatwa selama 40 tahun, subhanallah. Ya, masa muda harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, ini juga sudah disampaikan. Adapun belajar yang paling baik adalah menjelang waktu subuh, ya, dan antara waktu maghrib sampai isya. Ya, nah ini pendapat ya dan nasihat dari Syekh Az-Zarnuji. Nah, ini selanjutnya ya, di bab ini yang kemarin belum dibaca, para santri harus wakana Ibnu Abbas itu sebelum itu ya, sebelum itu. Jadi ke atas sedikit, nah itu. Fa'idha mil'u, nah itu ya, ke atas sedikit. Para santri harus memanfaatkan seluruh waktunya untuk belajar. Jika jemu mempelajari satu bidang, maka hendaknya belajar ilmu yang lain. Gitu ya. Nah, jadi ini sebagaimana perkataan Ibnu Abbas yang di bawahnya itu, karena Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ya pernah berkata, bawakanlah kemari buku ya karangan dari para penyair. Nah, apa artinya? Ibnu Abbas yang dikenal sebagai ulama ahli Al-Quran dan juga ilmu hadis ya, menghafal ilmu tafsir ya dari ayat-ayat Al-Quran tentang asbabun nuzul ayat-ayat Al-Quran ya. Beliau juga pernah minta dibawakan buku-buku tentang syair yang indah, syair tentu yang Islami ya. Beliau minta dibawakan. Ini artinya apa? Ibnu Abbas pun teman-teman sekalian tidak selalu menghabiskan waktunya untuk membaca ya atau mengkaji kitab-kitab tauhid ya, kitab-kitab tafsir yang berhubungan dengan Al-Qur'an. Tidak. Nah, ini membuktikan bahwa kita juga ya perlu mempelajari disiplin ilmu yang lain yang dirasa penting. Nah, kita buat skala prioritas ya. Apalagi kita merasa ilmu yang kita pelajari misalnya ini kita butuhkan ya, satu karena butuh, yang kedua karena kita merasa bakat di dalamnya teman-teman sekalian, bakat, saya punya bakat nih dalam bidang Al-Quran dan tafsir karena saya punya hafalan ya, saya punya kemampuan memahami teks bahasa Arab ya, nahwu sorobnya saya sudah ada dasar. Nah, maka ini jadikan prioritas ya, pilihan utama, baru nanti tambahin ya dengan materi atau ilmu-ilmu yang lain ya, supaya sekali lagi tidak bosan gitu ya. Kemudian nah ini juga salah satu amalan ya yang disampaikan, yaitu beliau selalu menyediakan air di hadapannya jika merasa kantuk. Air itu diminum untuk mengurangi rasa kantuknya. Kata beliau ya, kantuk itu timbul dari panas, maka harus ditolak dengan air dingin. Ya, nah itu perkataan wakana Muhammad Nu Al-Hasan ya. Jadi perkataan Muhammad bin Hasan. Jadi beliau ini jarang sekali tidur teman-teman sekalian, kecuali sedikit saja.
ya secukupnya. Dan beliau selalu menyiapkan air di samping tempat belajarnya, ya. Dan kalau sudah mulai ngantuk atau tertidur agak pulas, bangun langsung minum. Karena kata beliau, ngantuk ini adalah timbul karena panas. Maka harus ditutup dengan, ditolak dengan air dingin. Itu teman-teman ya. Baik, itu mungkin bab tentang fi waqtit tahsili ya, yaitu waktu-waktu belajar ilmu. Sekarang kita lanjut ke bab faslun ya, fish syafaqati wan nasihati ya. Jadi bab tentang kasih sayang dan nasihat. Nah, ini penting. Kok ada bab nasihat dan kasih sayang ya? Ke bawah lagi ya. Nah, terus ya, jadi faslun fish syafaqati wan nasihati, bab baru ya. Kenapa Syekh Az-Zarnuji memasukkan bab tentang kasih sayang dan nasihat dalam kitab Ta'lim Muta'allim? Nah, ini tentu sangat penting. Ya, kenapa? Karena tanpa kasih sayang dan saling menasihati, baik antara guru dan murid, ya, baik murid dengan sesama murid, ya. Nah, ini kalau tanpa kasih sayang dan saling menasihati, maka belajar nggak akan maksimal. Dan belajar nggak akan mencapai keberkahan. Ya, nah oleh sebab itu, alhamdulillah ya, Syekh Az-Zarnuji diberikan taufik oleh Allah menulis bab khusus tentang fi syafaqati wan nasihati, bab tentang saling berkasih sayang dan memberi nasihat ya dalam menuntut ilmu. Wa yanbaghi an yakuna sahibul ilmi musyfiqan nasihan ghairu hasadin atau ghairu hasidin. Orang yang berilmu ya harus menyayangi sesama, senang kalau orang mendapat kebaikan, tidak iri ya, karena sifat iri itu berbahaya dan tidak ada gunanya. Ya, nah ini penting sekali, bagus sekali ya kalimat awalan dari bab ini. Yang pertama, seorang penuntut ilmu, orang yang berilmu harus saling menyayangi. Ya, senang kalau orang mendapat kebaikan dan tidak iri ya terhadap kebaikan yang didapat oleh sesamanya. Nah, ini penting sekali. Kalau bahasa guru kita nggak boleh SMS ya. Senang melihat orang lain susah ya. Susah melihat orang lain senang. Hafalin ini ya. Ini salah satu penyakit hati teman-teman sekalian, namanya SMS. Ya, bukan short messaging service, bukan ya. Tapi suka melihat orang susah ya. Susah melihat orang senang. Nah, ini nggak boleh. Ini tanda iri, dengki, dan hasad. Nggak boleh. Ya. Nah, maka selayaknya nih ya, Muhammad Ghazi dan Samsul ya, Noval dan Gazi ya, Ramdan dan Dedan, ini semuanya harus saling berkasih sayang. Ya, kalau saudaranya mendapat kebaikan, misalnya nilai yang bagus, maka dia bersyukur, alhamdulillah ya Allah berikan keberkahan ilmu kepada saudara saya. Dan tidak boleh iri. Aduh, eta mah pasti nyontek. Nah, ini sudah seuzon ya. Hatta kita melihat beliau nyontek, harusnya bahagia nggak? Nah, ini memang dilema ya. Kalau kita lihat nyontek terus nilai bagus, dilema ya. Intinya jangan hasad ya. Intinya jangan hasad. Hasad itu artinya iri dengki. Ya. Jangan sampai kejelekan orang lain membuat kita juga berlaku jelek. Ya. Nah, kata guru kita sederhana sekali. Kalau orang mencaci, kita ikut mencaci. Kalau orang menghina, kita ikut menghina ya. Kalau orang menzolimi kita, kita ikut menzoliminya. Lalu pertanyaannya, buat apa kita sekolah tinggi-tinggi? Kalau bisanya kita hanya menunjukkan kejelekan orang lain. Allahu Akbar. Ini kalimat yang indah dari guru kita tuh ya. Di dalam nih teman-teman. Jadi nggak usah diatur oleh kejelekan orang lain. Nah, jadi gimana nih? Kalau ada saudara kita nyontek dan kita tahu nilainya jadi bagus, ya, nah, doakan. Nggak boleh kita ikut-ikutan jelek,
Maksudnya begini, jadi membicarakan saudara kita, gibah jadinya. Ya, kalau itu benar, gibah namanya. Kalau itu salah, ya kita nggak tahu faktanya, maka itu fitnah. Wah, lebih lebih dahsyat lagi dosanya. Nah, pilihan kita doakan. Nanti kita japri ya. Setelah selesai pengumuman nilai yang tadi bagus, kita japri. Akhi, mohon maaf sekali, saya tahu nilai Anda bagus ya, selamat ya. Tapi saya juga tahu, mohon maaf, kemarin saya nyontek, saya lihat ya. Nah, mudah-mudahan selanjutnya nilai antum bagus tanpa nyontek. Kalau ada yang begini nih, luar biasa nih. Dan tidak ada yang melakukan seperti ini, pasti karena sayang. Jadi, kasih sayang di hati itu membuat ucapan kita terjaga, hati kita terjaga. Dan indah ya, persahabatan seperti itu indah. Gitu teman-teman ya. Nah, jadi nggak boleh SMS sesama teman ya. Ada yang nanti ada HP baru ya, beli peci baru, bilang alhamdulillah, ikut senang, alhamdulillah, bagus Said, masya Allah, berkah gitu ya, senang ya. Jangan ngedumel, karena itu nggak akan menahan sedikit pun rezeki yang Allah berikan untuk sahabat kita ya. Karena rezeki kita nggak mungkin diambil sahabat kita, begitupun rezeki sahabat kita nggak mungkin kita ambil. Bagaimana kalau orang yang mencuri, apakah itu mengambil rezeki? Enggak ya. Itu sudah ditetapkan ya. Memang rezekinya misalnya dia baru beli motor, lalu sejam kemudian dicuri, maka memang rezekinya hanya sejam dikasih oleh Allah. Nah, yang rugi adalah yang mencuri, karena dia dapat rezeki dari jalan yang diharamkan Allah. Gitu ya. Nah, jadi gak usah khawatir dengan rezeki teman-teman ya. Kemudian guru kami ya, Syekhul Islam Burhanuddin berkata ya, wa kana ustaduna Syekhul Islam Burhanuddin rahmatullahi taala alaih yaqul, beliau berkata, anaknya orang alim atau guru akan ikut menjadi alim, karena guru itu selalu berharap agar murid-muridnya menjadi orang yang alim dalam agama. Nah, jadi anaknya orang alim atau guru ya akan ikut menjadi alim, karena guru berharap ya agar murid-muridnya menjadi orang yang alim. Nah, jadi ini semangat kita nih teman-teman sekalian, orang yang berilmu ya. Guru-guru kita yang mengajar kita, masya Allah ya, mudah-mudahan kita ketularan ilmunya, alimnya, kesolehannya ya. Makanya teman-teman, siapapun yang mengisi materi di hati itu harus masang ya, selain menyimak dengan bagus, mencatat dengan baik ya, doa di hadapan hati, ya Allah ya, berikan ya ilmu yang disampaikan guru saya ya, berkah untuk saya ya, kesolehannya menular kepada saya. Nah, itu harus ada di hati kita ya. Nah, sama pun guru juga begitu teman-teman sekalian ya, tidak hanya fokus menyampaikan, tapi di hatinya mendoakan yang baik untuk seluruh santrinya, seluruh muridnya, insya Allah. Baik, selanjutnya, nah, berkat harapan itu serta kasih sayang terhadap murid, maka anaknya akan menjadi orang alim. Nah, ini modal seorang guru, teman-teman. Kalau tadi sesama santri, ini modal seorang guru. Guru juga harus penuh kasih sayang, ya. Dan di hatinya tadi ada doa. Nah, inilah mungkin teman-teman sekalian ya, beda antara pendidikan formal, ya, SD, SMP, SMK, ya, perguruan-perguruan tinggi yang formal begitu, dengan pendidikan Islam. Kita tahu kalau kiai di pesantren, aduh kasih sayangnya luar biasa. Bahkan tidak jarang ya kita dengar ada yang betul-betul diludahin sama kiainya, teman-teman sekalian, karena baung kuadrat ya, dikasih tahu ini nggak mau, dikasih tahu itu nggak mau, dan kenakalannya sudah luar biasa sampai akhirnya diludahin. Dan ternyata setelah diberi nasihat ya mah kita nggak tahu nih sama kiai, mungkin di sepertiga malam didoakan terus ya, digempur pakai doa ya. Subhanallah, beberapa waktu anak yang susah diatur ini Allah ya jadikan anak yang baik, anak yang penurut, anak yang soleh. Bahkan dengannya dia mulai belajar dan akhirnya jadi anak yang berprestasi. Nah, yang seperti ini susah ditemukan di pendidikan formal kalau guru-gurunya tidak mengetahui esensi pendidikan dalam Islam, yaitu kasih sayang, doa, ya,
kesolehan guru akan mempengaruhi kesolehan santri. Nah, nggak akan ditemukan, ya. Nah, gitu. Makanya yang kita khawatir dari pendidikan formal ini, ya, kalau dipegang oleh orang-orang yang tidak paham agama, maka ilmu hanya sebatas di akal saja. Mengubah orang belum bisa jadi bisa, belum paham jadi paham. Tapi tidak mengubah orang dari tidak soleh menjadi soleh. Nah, ini yang kita takutkan. Makanya mudah-mudahan kader-kader di PPMK ini, ya, nanti menjadi guru-guru, menjadi ustadz-ustadzah, ya, yang tidak hanya membuat santrinya pintar, tapi juga menjadi anak yang soleh-soleha, ya, yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Karena inilah tujuan asli dalam pendidikan Islam. Baik, begitu teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lanjut, ya. Nah, ini yang penting nih. Kemudian santri hendaknya tidak menentang, ya, atau berdebat dengan seseorang, karena hal itu akan menyia-nyiakan waktunya. Nah, ini tentang bab debat juga, ya. Ini diperkuat lagi ternyata. Jadi ada beberapa poin oleh Syekh Az-Zarnuji diulang-ulang. Nah, ini menandakan poin tersebut penting, ya. Di pasal-pasal yang berbeda beliau mengulang beberapa kali. Nah, salah satunya ini pasal debat. Jadi santri itu hendaknya tidak menentang atau berdebat dengan seseorang karena hal itu menyia-nyiakan waktu. Nah, nggak usah, ya. Kemarin kita sudah bahas bagaimana tentang bab latihan debat. Nah, kalau yang ini mungkin masih bisa ditolerir karena niatnya yaitu belajar, ya, untuk menggali dalil, ya, kemudian mempertahankan dalil, tapi juga tetap memperhatikan nilai-nilai Islam, ya. Hati kita niatnya niat belajar, hati kita niatnya tidak untuk menjatuhkan orang lain, ya, tidak untuk menghina orang lain, kata-katanya dijaga, hanya kata-kata yang benar dan baik, tidak menyakiti, ya. Nah, maka ini boleh, ya. Mudah-mudahan nanti dengan latihan seperti ini lahir nanti Dr. Zakir Naik yang lain, ya. Karena kalau nggak dilatih, banyak orang hafal Quran, ya, tapi kalau disuruh diskusi sama orang non Muslim, karena jarang latihan, ya, untuk dirinya sendiri hafalannya, ya, maka perlu dilatih, ya. Dan kita tidak tahu ini Dr. Zakir Naik itu, ya, seperti apa latihannya. Pasti banyak latihan, pasti banyak mudzakarah, munazarah, ya. Bahkan kalau di NU sudah kami kasih tahu sebelumnya, ya, namanya Bahsul Masail. Makanya nanti lahir di NU itu salah satunya namanya Kiai Haji Idrus Romli. Nah, itu salah satu ustadz yang boleh teman-teman perhatikan, ya. Ketika muzakarah Bahsul Masail itu bagus sekali teman-teman sekalian. Dalil-dalilnya kokoh, penjelasannya ringkas, padat, jelas, ya, dan tenang, begitu tenang. Jadi tidak sama sekali menjatuhkan orang, enggak, ya, enggak pernah kamu bodoh, kamu enggak pernah baca kitabnya, enggak ada kata-kata itu. Tetap indah kalimatnya, ya. Tapi kita tahu bahwa beliau, ya, dalam bab itu menang, dalam tanda kutip menang, ya, artinya bisa mempertahankan dalilnya dengan baik, ya, hujahnya kuat. Bisa kita rasakan di hati kita yang menyimak, tanpa sekali lagi harus ucap kasar. Nah, coba nanti lihat, ya, begitu. Itu. Jadi beliau sering membantah tentang Syiah. Nah, nanti lihat debat beliau dengan Syiah, ya. Seperti itu. Nah, ini yang mungkin yang dimaksud firman Allah, wajadilhum billati hiya ahsan, ya. Tapi debat yang di sini yang hendaknya dijauhi oleh para santri, ini debat-debat nggak jelas, ya. Misalnya tiba-tiba Syamsul debat dengan Deden, gitu, ya, sampai kata-katanya kotor, kasar, debatnya kemana-mana aja, ya. Tentang MU menang nggak lawan Barcelona, gitu, ya. Nah, ini nggak jelas, ya, nggak usah yang kayak gitu, ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau latihan boleh, ya, yang terukur nanti ada semacam jurinya, nah itu boleh, ya, untuk melatih.
Kemudian ada yang berkata bahwa orang yang berlaku baik akan dibalas kebaikan dan orang jahat akan dibalas kejahatan. Ya, nanti Syekh Az-Zahid, ya, Al-Arif Muhammad bin Abi Bakar, ya, terkenal dengan panggilan Imam Jawahir Zadah, ya. Al-Mufti berkata, aku pernah dibacakan syair oleh Yunus, ya, Al-Hamdani. Biarkanlah bila ada seorang yang berbuat jahat kepadaku, jangan kau balas kejahatannya. Cukuplah apa yang dia lakukan sebagai balasan kejahatannya. Allahu Akbar. Ini bagus sekali, ya. Da'i al-mar'a la tujzih ala su'i fi'lihi sayakfihi ma fihi wa ma huwa fa'ilhu, ya. Nah, jadi kalau ada yang berbuat jahat, biarkanlah, ya, jangan kau balas, ya, kejahatannya, karena cukuplah apa yang dia lakukan itu sebagai balasan kejahatannya, ya. Nah, jadi cukup kita doakan. Ini orang yang bijak, yang kasih sayang di dalam hatinya, teman-teman sekalian, ya, yang paham terhadap ilmu, maka diamalkan, ya. Idfa billati ya ahsan. Balaslah, ya, kejahatan itu dengan yang lebih baik. Ya, doakan, ya, dan jangan dibalas kejahatannya. Meskipun dalam Islam boleh, teman-teman, ya, boleh. Misalnya orang nampar, kita tampar lagi, itu boleh, teman-teman, boleh, ya. Dan bukan berarti kita ditampar 3 kali lalu kita biarkan, ya. Ini yang kiri belum, bukan begitu orang Islam, ya, nggak boleh, karena membiarkan orang lain berlaku zalim, Samsul, ya. Ini kalau dia sudah 2 kali dan kita sakit, dia mau nampar, kita boleh ambil batu, ya, terus ambil batunya terus diremes-remes begini, dia sampai jadi bubuk begitu kan, bubuk, udah atos, nanti dia kan pergi, ya. Nah, kalau bisa, ya, kalau nggak bisa, ya, bilang jangan, ya, sakit, ya, sakit, ya. Kalau dia ngelawan, ya, kita harus lawan. Nah, itu izah seorang muslim. Jadi muslim itu kasih sayang di hatinya, nggak mau menyakitin orang lain. Tapi kalau orang memaksa dirinya harus membela diri, harus dibela, ya. Nah, begitulah kira-kira teman-teman sekalian, ya. Ada batasannya kesabaran itu, ya, dan ada bentuk-bentuknya di setiap kondisi. Baik, begitu mungkin teman-teman. Kemudian ila, ya, man arada an yurghima anfa aduwihi falyukarrir hadha syi'ra wa unsitu. Nah, ini ada syair lagi, ya. Barang siapa ingin menundukkan musuhnya, hendaklah mengulang-ulang syair ini, ya. Jika kamu ingin membunuh seseorang karena sedih hati atau ingin membakarnya karena gelisah, maka berpaculah untuk menambah ilmu. Karena orang yang iri itu akan bertambah menderita batin, ya. Nah, ini sebenarnya nggak disarankan, ya, membuat orang tadi sakit, sedih, ya, galau dan gelisah, nggak disarankan. Jadi ini maksudnya kalau dia berbuat jahat kepada kita, menghina kita, membuli kita, jangan sibuk terhadap hinaan dan buliannya, apalagi sibuk membalasnya, jangan, atau sibuk membela diri, jangan. Kata Syekh ini, ya, sibuklah belajar terus sampai kita berprestasi, maka itu sudah cukup untuk membalasnya dan membuatnya bertambah sedih. Itu maksudnya, ya. Nah, tetapi nggak perlu kita lakukan membalas begitu, ya. Artinya nggak perlu kita niat untuk belajar sampai berprestasi supaya dia tambah sedih, nggak boleh begitu. Karena kita juga berniat membalas dengan cara yang lain. Ini juga nggak boleh, ya. Jadi kami tidak sarankan. Idfa billati ahsan, balas dengan yang terbaik. Bagaimana caranya? Doakan aja dia, doakan. Sambil kita terus fokus belajar sampai berprestasi. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengajak dengan ajakan yang lebih baik. Gitu, ya. Nah, jadi jangan niat belajar sampai berprestasi untuk dia tambah sedih, ya, tambah iri kepada kita, bukan, ya. Nah, begitu teman-teman, ya. Kemudian yang selanjutnya, qila, dan dikatakan alaika an tashtagila bima salihi nafsik. Kamu harus sibuk melakukan kebaikan. La biqahri aduwik, dan hindarilah musuh-musuhmu, ya. Fa idza aqamta masaliha nafsik tadammana dzalika qahra aduwik. Jika kebaikan sudah semakin tampak dalam dirimu,
maka keganasan musuh akan tertutupi oleh kebaikanmu. Wah, ini indah sekali ini. Ya, intinya masih bu saja teman-teman sekalian. Saya yakin kalau di PPMK ini nggak ada yang bermusuh-musuhan ya. Kalaupun nanti mungkin ada yang saling tidak enak hatinya, maka batasnya 3 hari teman-teman ya. Ingat ya, kita bermusuhan ya, yang dalam koridor yang wajar itu maksimal 3 hari. Diam-diaman itu, tidak saling sapa itu. Ya, setelah itu haram hukumnya. Ya, haram bagi A, haram bagi B. Kecuali yang A misalnya sudah berusaha minta maaf, ya, sudah berusaha menyapa, maka ya haramnya, dosanya akan ditanggung oleh B, ya, karena A sudah berusaha minta maaf. Misalnya dia berusaha juga mengembalikan hak-hak B misalnya, dan ya berusaha untuk tidak melakukan lagi, berjanji, ya, bahkan menyapa setiap hari. Maka setelah hari ketiga dosanya ditanggung yang kedua. Jadi boleh tidak saling menyapa dalam syariat Islam hanya 3 hari. Dan inilah indahnya Islam, teman-teman sekalian. Dan tidak ada di agama Islam, di agama yang lain yang mengatur sampai begini. Bahkan bab bermusuhan, saling diam-diaman, saling memboikot gitu ya, diatur waktunya. Subhanallah, indah sekali Islam itu ya. Bahkan dihukumi haram bagi yang berusaha terus bermusuhan. Itulah mengapa Islam itu disebut Islam. Asal kata aslama yuslim, artinya selamat, ya, sejahtera, ya. Bahkan ketemunya saja seorang muslim dengan muslim yang lain itu penuh doa yang baik. Minimal 3 doanya. Assalamualaikum, semoga keselamatan tercurah atasmu, kesejahteraan terlimpah atasmu, warahmatullah, rahmat Allah juga tercurah atasmu, wabarakatuh, berkah Allah juga senantiasa meliputimu. Itu baru ketemu seorang muslim, belum ngomong apa-apa teman-teman. Salam sapanya saja sudah kebaikan doa. Makanya jangan ganti ya teman-teman, meskipun keren, jangan ganti dengan good morning, ya, good afternoon, ya, sobahul khair, bahasa Arab, jangan diganti. Tetap salam terbaik, salam penghuni surga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini bukan sekedar salam, tapi doa, doa yang baik, minta rahmat, ya, minta keselamatan, dan minta keberkahan. Subhanallah. Dan kita butuh ketiga ini dalam kehidupan kita. Nah, ini indahnya Islam nih ya. Senang sekali ini kalau membahas tentang keindahan Islam. Salah satunya tadi, saat bermusuhan dibatasi 3 hari saja untuk tidak saling sapa. Selebihnya harus islah, ya. Nah, dan orang yang pertama kali islah, ya, pertama kali minta maaf, bahkan mungkin dia tidak salah, pertama kali menyapa, bahkan mungkin dia tidak salah. Nah, ini yang paling besar pahalanya, ya, yang pertama kali, ya. Nah, oleh sebab itu jadikanlah orang yang terbaik, ya, saling berkasih sayang. Begitu teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sibuklah dengan kebaikan dan kasih sayang, ya. Enggak boleh saling benci, karena saat ini mungkin belum kerasa ya, teman-teman, kalau nanti sudah ini sebentar lagi kata Ustadz Mulyadi ya, akan masuk ke asrama, nah akan bermuamalah, ya, 1-2 hari mungkin masih adaptasi, nanti sampai agak lama baru kelihatan aslinya masing-masing. Disitulah kita saling sabar, kita saling PDLT, perbaiki diri dan lakukan terbaik, ya, harus kasih sayang dasarnya. Baik, selanjutnya sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, ya, wa iyyaka wal mu'adata fa innaha tufdihuka wa tudi'u awqataka. Jadi karena permusuhan, kata Syekh Az-Zarnuji, itu hanya akan memojokkanmu dan membuang-buang waktumu, ya. Orang bermusuhan itu hatinya tidak akan tenang, ya. Misalnya ini ada 57, ya. Hati kita sedang sebel dengan salah satu di antara saudara kita 57 ini. Maka berada di Zoom ini itu sama berada di dalam ketidaknyamanan. Apalagi kita lihat namanya, ya, namanya, apalagi misalnya videonya sedang tampak, nggak enak hanya hati itu, nggak enak. Begitulah cara setan membuat permusuhan di hati kita, ya. Belajar jadi nggak enak, mau makan nggak enak, mau ke suatu tempat padahal tempatnya cukup luas jadi nggak enak. Aduh, berarti memang permusuhan itu dalam Islam, ya, sangat tidak baik.
karena membuat hati kita nggak enak. Ya, bahkan kata syair Zarnuji, ya, wa tudhi'u awqataka, dan akan habis waktumu. Ya, mau baca jadi nggak fokus teman-teman, jadi habis dikuras oleh rasa permusuhan kita. Nah, oleh sebab itu ini penting sekali ya bab kasih sayang ini. Ya, makanya diulang-ulang di sini, jangan apa? Ada permusuhan, jangan iri dengki kepada saudara. Ya. Nah, ini nih penting. Karena nanti kita akan sering bertemu dengan saudara-saudara kita sesama santri, dengan guru-guru kita, dengan musyrif-musyrifah kita. Nah, maka di sini harus punya hati yang lapang selapang samudera. Ya, nah, gitu. Dan ya, apa katanya? Wa alaika bittahammuli la siyama minas sufaha, dan kamu harus menahan diri dari permusuhan, lebih-lebih kalau menghadapi orang bodoh, ya. Nah, jadi intinya harus menahan diri dari semua macam permusuhan. Kalau kita tahu saudara kita ini keceplosan, ya, saudari kita ini misalnya keceplosan ngomong kasar yang menyakiti hati kita, langsung tahan diri. Ya, langsung tahan, ya. Tahan diri. Kalau kita ngomong khawatir salah dan malah berantem, tahan diri. Astagfirullahaladzim. Gitu ya, istighfar diri. Gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman sekalian. Apalagi kalau menghadapi orang bodoh. Ini artinya orang-orang di luar sana ya. Kalau teman-teman semua di sini insya Allah orang-orang yang alim ya, yang soleh-solehah. Baik. Boleh selanjutnya wa iya kak. Nah, ini qala Isa bin Maryam dilewat ke bawah terus. Ini hanya penguat-penguat saja ya. Sekarang wa iyyaka wa anta dhunna bil mu'min. Ya, jangan berprasangka buruk terhadap orang mukmin. Nah, ini penting teman-teman. Kalau tadi bab kasih sayang ya di dalam hati, jangan ada permusuhan, iri dengki, sibuklah terus dengan ilmu ya. Maka yang selanjutnya wa iyyaka wa anta dhunna bil mu'minin su'an fa innahu man sya'ul adawati wala yahillu dzalik. Ya, jangan berprasangka buruk terhadap orang-orang mukmin. Ya, sesama saudara, sama orang yang beriman, teman-teman sekalian, enggak boleh kita berprasangka buruk. Kalaupun ada, segera hilangkan. Hilangkan, segera istighfar, karena itu bisa jadi langkah setan untuk memberikan permusuhan antara kita dan saudara kita. Ya, segera istighfar teman-teman sekalian. Astagfirullah, saya telah berburuk sangka. Dan nggak usah diceritakan ya kepada saudara kita, nggak usah. Kalau masih zon, persangka di hati, itu oleh Allah masih ya dibiarkan, tidak dicatat sebagai satu kejelekan, enggak. Beda dengan niat baik. Niat baik itu kalau sungguh-sungguh niatnya karena Allah, maka sudah jadi satu pahala. Ya, sempurna. Kalau dilakukan, dapat pahala 10, bahkan tidak terhingga. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang dikehendaki tanpa batas, ya. Dan kalau keburukan, kalau niatnya satu, persangkanya satu keburukan, ya, maka dia tidak dicatat sebagai amal buruk. Tapi kalau dia laksanakan, misalnya dengan ucapan, kamu kemarin ambil punya saya ya, ngaku. Nah, persangkaan di hatinya dia ucapkan dengan kalimat tadi, maka dia dapat satu keburukan karena dia sudah ya bersangka buruk, dan dia tunjukkan itu ya, tampakkan itu ya. Nah, ini nggak boleh, maka satu amal buruknya dicatat. Gitu teman-teman ya. Karena hal itu sumber permusuhan. Jadi persangka-persangka yang buruk di hati kita, di pikiran kita itu teman-teman sekalian, itu awal ya timbulnya permusuhan. Jadi harus yakin teman-teman. Misalnya gini ya, kita tadi naruh makanan di atas meja misalnya nih, nanti di asrama misalnya, atau secara kehidupan kita di rumah sekarang masing-masing. Jelas di atas meja. Dan kita tahu misalnya saudara kita ini dari tadi duduk di dekat meja ini, dia melakukan aktivitas apa. Subhanallah, kita tinggal katakanlah sejam 2 jam untuk keperluan ya tertentu, kita balik lagi sudah nggak ada makanan ini, maka kuat persangka kita kemungkinan orang itu. Nah, jangan ucapkan apapun yang
menuduh dia kecuali bertanya, ya, akhi, ukti, ya, atau misalnya adik, kak, kalau di rumah, ya, ini tadi naruh makanan sini, lihat nggak, gitu ya, tanya. Kalau dia bilang tidak, meskipun dari tadi dia deket di situ, ya, tidak lihat, tidak tahu, tidak makan, maka itu yang kita ambil, teman-teman sekalian. Langsung hilangkan prasangka. Astagfirullah, saya telah bersangka. Gitu ya. Tapi kalau dia bilang, ya saya ambil, maka nggak perlu bersangka lagi. Kita sudah tahu dia yang ambil, berarti ya kita tinggal dua pilihannya. Satu, maafkan, ikhlaskan makanan tadi, atau yang kedua, minta ganti. Minta ganti itu hak kita, boleh. Ya, nah, ganti ya, Ki. Karena itu saya udah beli tadi dan uang saya habis. Boleh, teman-teman sekalian. Gitu ya. Intinya nggak usah ada persangka-persangka karena akan menimbulkan perselisihan. Mending nanya baik-baik, akhi, mohon maaf ya, punten bisa tadi ada makanan. Nanya baik-baik, ya. Sampai nanti dua jawabannya tadi, ya, iya atau tidak. Baik, begitu teman-teman sekalian, jauhi prasangka, ya, karena itu awal dari, ya. Nah, ini sebagaimana perkataan atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, teman sekalian, ya. Dzalika liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, begitu juga yang disampaikan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Zunnu bil mu'minin khairan wa innama yansha'u dzalik min khabathin niyati wa su'is sarirati." Ya, sarirati ini mohon maaf bukan roti itu, ya, merek roti bukan, tapi wasu'is sarirah, ya. Itu artinya batin, ya, batin itu sariroh, di dalam hati yang tidak tampak itu sariroh. Su itu artinya jahat. Jadi berprasangka baiklah terhadap orang mukmin, sabda Nabi, karena prasangka buruk itu timbul dari hati yang buruk atau niat yang buruk dan batin yang jahat. Nauzubillah. Jadi orang yang banyak persangka buruknya kepada orang lain, teman-teman sekalian, kata Nabi, itu berasal dari hati yang buruk. Allahu Akbar. Mungkin hatinya kotor, ya, niatnya kotor, ya, batinnya jahat. Jadi yang timbul di pikirannya kotor, yang timbul di pikirannya buruk, sehingga melihat orang lain buruk, gitu ya. Seperti itu. Baik, begitu mungkin teman-teman sekalian, hindari persangka. Yang selanjutnya, nah ini, kama qala Abu Thayyib syi'ran, ya, sebagaimana perkataan Abu Thayyib dalam syairnya, idza sa'a fi'lul mar'i sa'at zununu wa saddaqa ma ya'taduhu min tawahhumi. Jika buruk perbuatan seseorang, maka buruk pula dugaannya atau persangkanya. Dan dugaannya itu ia anggap pasti benar, dia pun memusuhi orang yang pernah ia cintai dengan melontarkan kata-kata yang menyulut permusuhan. Dan ia ragu terhadap orang yang ia cintai, apakah orang yang dia cintai itu juga cinta padanya. Dia bagaikan berada di tengah malam yang gelap gulita sehingga selalu menyangka yang bukan-bukan. Nah, jadi prasangka ini memang sesuatu yang jahat, teman-teman sekalian, dan ini termasuk bisikan setan, ya. Makanya segera langsung astagfirullah, astagfirullah, gitu ya. Makanya nanti di Quran ada doanya, teman-teman sekalian. Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'alna fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami dan dosa-dosa kaum mukminin sabaquna bil iman, orang-orang yang beriman sebelum kami, ampuni ya Allah, semuanya ampuni, ya. Nah, lihat lanjutan ayat ini, perhatikan, wala taj'al fi qulubina, dan jangan engkau jadikan di hati kami ya Allah, ya, gillan lil ladzina amanu. Gillan, kata para ulama tafsir, itu artinya ghadban wa hasadan. Ghadban artinya marah, ya, kepada sesama orang-orang beriman. Kemudian hasadan, iri, dengki, hasad. Termasuk diantaranya prasangka-prasangka buruk. Nah, jadi orang beriman harus banyak-banyak doa begini, teman-teman, ya, supaya dilindungi Allah dari bisikan setan. Karena awal dari perpecahan kita kepada orang lain itu banyak prasangka buruk, ya.
Seperti itu. Jadi hindari prasangka. Ya, nanti dalam surat Al-Hujurat juga ya, inna ba'dadh-dhann itsmun. Ya, sungguhnya banyak prasangka, terutama prasangka yang buruk itu adalah dosa. Awal dari permusuhan ya, dosa. Baik, begitu teman-teman sekalian. Selanjutnya ya, ini pokok-pokoknya ya. Yang terakhir saja ya, kita coba baca. Wa unshittu lisyaikhil Umaidi Abil Fathi Al-Busatti ya, rahimahullah taala. Aku pernah dibacakan syair oleh Al-Umaid Abil Fath Al-Basti ya. Al-Basti bacanya. Orang yang pandai itu tidak lepas dari ulah orang yang bodoh yang sengaja mempersulitnya. Dia memang ingin menzolimi dan mempersulit orang pandai tersebut. Maka hendaknya dia orang pandai tidak membalas kejahatannya dan lebih banyak diam. Nah, jadi dua nasihatnya teman-teman sekalian. Satu, pastikan kita aman ya terhadap orang lain. Artinya jangan jadi pengganggu ya. Nah, ini ada 55 nanti. Jangan ganggu saudaranya ya. Jangan iri kepada saudaranya, jangan sakiti saudaranya. Ya, pastikan diri jangan jadi pengganggu, karena kalau jadi pengganggu tentu dosa. Ya, apalagi kepada sama teman yang sama-sama belajar ya di pesantren. Ini nggak boleh, nggak boleh. Ya, apalagi dampaknya temannya jadi nggak mau belajar, putus semangatnya belajar. Masya Allah, dosanya berlipat. Satu, dosa mengganggu temannya, membuli temannya, ya, menyakiti temannya. Yang kedua, berarti selama temannya jadi down belajarnya, nggak mau belajarnya, tidak semangat ibadahnya, maka selama itu kebagian dia dosanya yang menyakiti ini. Jadi jangannya. Yang kedua, poinnya adalah kalau kita sedang disakiti, ya mungkin saudara kita sedang khilaf dan ini ujian hakikatnya dari Allah, maka kita harus bersabar. Jadi dua poinnya ya, kalau kita posisinya jangan ya menyakiti orang, tapi kalau pas kita disakiti bersabarlah. Idfa billati ya ahsan. Kita harus tetap menyayanginya, mendoakannya dan membantunya. Bagaimana cara membantunya? Nasihati dia secara langsung dengan baik ya. Doakan dia. Kalau belum bisa, sampaikan ke Ustadz Iqbal misalnya ya, ke Teh Lailani ya, ke Ustadz Ustadzah, sampaikan supaya didoakan dan dibantu. Begitu. Ya. Nah, ini cara saling membantu. Dan nggak boleh teman-teman sekalian saling tolong-menolong dalam kejahatan. Ya, meskipun kita dituntun menjadi santri yang saling menyayangi, ya, dan saling menasihati, ya, itu tentu dalam kebaikan. Nggak boleh saling tolong-menolong sebagai bukti sayang, ya, itu dalam kejahatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Dan menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan jangan kalian saling tolong-menolong dalam kejahatan. Misal, ya, saling bekerja sama dalam menyontek. Karena sayang sama teman nih supaya nilainya sama-sama bagus. Atau misalnya tahu saudaranya ngerokok ya, sembunyi-sembunyi ngerokok sana, jauh-jauh dari asrama ya. Tahu dia biarkan karena sayang. Enggak, bukan begitu. Ya, orang yang menyayangi saudaranya, dia akan beri nasihat dan menyelamatkan saudaranya dari hal-hal yang tidak disukai Allah, yang tidak dicontohkan Rasul. Itu bukti sayang yang sebenarnya. Ya, dia tolong. Sebagaimana kalau kita tahu saudara kita akan ditabrak oleh motor, kita bantu dia. Supaya apa? Supaya dia bisa terhindar dari mara bahaya tersebut. Itu teman-teman ya. Mungkin itu saja yang disampaikan dalam bab ini. Alhamdulillah masih tersisa 10 menit. Barangkali ada yang akan bertanya, falyatafaddal masykura, atau memberi masukan ya, silakan, atau mau didiskusikan silakan. Saya Zat. Tafadhal ya akhi.
Santri Mas Jabar Muhammad. izin bertanya, Ustaz. Alhamdulillah. Santri siapa? Jabarudin. Oh, Jabarudin. Falyatafaddal mashkura ya akhi. Sebelumnya izin off cam, Ustaz, mati lampu soalnya. Oh, barakallahu fiik. Mudah-mudahan segera nyala lampunya ya. Mati Iya. lampu atau mati listrik, akhi? Mati listrik, Ustaz. Ya, gitu ya. Kalau mati lampu berarti lampunya aja yang mati. Tapi kalau listrik, nah semua yang butuh listrik mati ya. Oke, siap, Ustaz. Mohon maaf ya. Alhamdulillah. Jadi gini, Ustaz. Gimana, Ustaz, kalau seumpamanya orang itu meninggal tapi dia itu meninggalnya itu dalam mempertahankan haknya gitu, Ustaz. Misalnya kayak orang dibegal gitu, dia ngelawan gitu, Ustaz. Dia mempertahanin haknya gitu. Ternyata dia malah ditikam gitu, Ustaz. Terus meninggal. Nah, itu termasuk husnul khotimah nggak, Ustaz? Masya Allah, bagus sekali pertanyaannya. Dari siapa tadi? Jabar, Ustaz. Ya, jadi nanti orang yang meninggal mempertahankan hartanya ini termasuk kemuliaan di dalam Islam. Ini penting sekali. Aslinya seorang mukmin itu, teman-teman sekalian, nggak cari masalah kepada yang lain, penuh kasih sayang kepada yang lain, penuh manfaat kepada orang lain. Tapi ya, mukmin juga dituntut untuk membela dirinya, membela hartanya, membela keluarganya, bahkan sampai titik darah penghabisan. Ini pentingnya, sehingga orang mukmin itu nggak boleh diremehkan oleh orang lain. Ya, makanya kenapa nanti ada perang, teman-teman sekalian. Ya, katanya Islam kasih sayang, ya, terhadap rumput dan seterusnya, gitu ya, nggak boleh dibunuh. Tapi ini ujung-ujungnya juga membunuh, ya, karena dalam perang. Maka kita jawab, itu adalah bagian dari syariat Islam yang indah untuk mempertahankan izzatul Islam wal muslimin. Jadi seolah-olah ada dua sisi yang indah. Satu, ya, Islam hadir sebagai orang yang penuh rahmat bagi sekitarnya, penuh manfaat. Tapi sisi yang lain, tolong jangan ganggu, ya, kehormatan, darah, ya, hak seorang muslim, jangan ganggu. Jangan remehkan, jangan ganggu, jangan. Apalagi tadi yang berkaitan dengan hak, ya. Nah, oleh sebab itu ini dihargai, teman-teman sekalian, di dalam Islam. Coba kita cari dulu dalilnya, ya. Kita coba cari. Nah, ini termasuk mati syahid, ya. Nah, nanti bisa dilihat di Rumaiso, teman-teman sekalian. Rumaiso.com, ya. Nanti kita coba kasih, ya. Rumaiso.com, persis seperti yang ditanyakan oleh akhina Jabarudin, ya. Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu, ya, jika ada yang mendatangiku, ya, kata Abu Hurairah, lalu ingin merampas hartaku, maka kata Nabi SAW, jangan kau berikan, ya. Lalu Abu Hurairah bertanya lagi, ya Rasulullah, bagaimana jika ia ingin membunuhku, ya. Artinya begal ini, ya, rampok, karena rampok dan begal tidak segan-segan menyakiti bahkan membunuh. Lalu beliau bersabda, bunuhlah dia. Allahu Akbar. Boleh membunuhnya saat hak kita dirampas. Lalu Abu Hurairah bertanya lagi, bagaimana ya Rasulullah jika ia malah yang membunuhku? Jadi kita nggak sempat membunuhnya, ya. Kita nggak sempat bela diri, bahkan kita yang duluan dibunuh, ya. Lalu Nabi SAW menjawab, teman-teman sekalian, fa anta syahidun. La haula wa la quwata illa billah. Jawaban Nabi, maka engkau mati syahid. Ya, maka engkau mati syahid. Allahu Akbar. Ini hadis sahih, teman-teman sekalian. Ini bisa dilihat di Rumaiso. Judulnya membela diri dari tukang begal hingga mati syahid. Nah, jadi matinya, mohon maaf, bukan mati kaleng-kaleng, teman-teman sekalian. Dirampas HP, ya. Lalu kita bela diri. Ya, jangan ambil, gitu, ya. Dan seterusnya, dia masih juga mau merampas, bahkan menyakiti kita. Kita membela diri, nggak juga pergi. Nah, pilihannya dua, kita bunuh dia, ya kita bisa lumpuhkan sebenarnya, ya. Tapi kalau dia ingin membunuh kita bunuh duluan, nggak apa-apa. Makanya nanti di pengadilan Islam saat dihadirkan saksi-saksi,
Yang mati membegal itu saat kita memang terbukti membunuhnya karena membela diri dan membela harta kita, mohon maaf, dalam pengadilan Islam kita bebas, nggak dihukum, ya, nggak dihukum penggal, kita nggak dihukum kisos, karena ya ini hadis Nabi SAW, boleh, halal, ya, dengan catatan tadi, dengan syarat tadi, memang dia ingin menyakiti kita, bahkan membunuh kita untuk merampas hak kita. Dan sekali lagi, matinya ini bukan mati kaleng-kaleng teman-teman sekaliannya, bagi yang mempertahankan diri, yaitu mati syahid. Tentu ada syaratnya teman-teman sekalian. Satu, orang ini beriman kepada Allah. Ya, ya, tentu tidak syirik. Ya, kalau syirik ya gimana? Tetap dia ditimbang nanti. Ya, terhadap ini dia memang besar mungkin pahalanya, tapi ketika ditimbang dia melakukan syirik. Nah, jadi tetap ada syarat-syaratnya, ya, ya. Makanya kenapa nggak boleh syirik itu, karena bisa menghapuskan amal-amal kita sebesar apapun. Jangan syirik, ya. Kemudian jangan punya hutang, ya, kecuali ya kita berusaha bayar. Mudah-mudahan Allah lunasi hutang kita semua, ya, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita meninggal, ya, Allah lunasi semua hutang kita, semua janji-janji kita, amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, tentu kalau bisa kita tahu hadis ini teman-teman sekalian. Ya, karena innamal a'malu binniyat. Kita itu sesuai dengan mendapatkan sesuai dengan niat kita. Nah, jadi orang yang belajar agama dan paham tentang hadis ini, nanti dia bisa mempertahankan hartanya dari begal, dari rampok, bahkan misalnya saat dia mempertahankan dia dibunuh, ya, maka di hatinya sudah niat, ya Allah. Pernah disampaikan oleh Nabi SAW bahwa mati dalam menjaga harta, menjaga anak, menjaga istri, ya, itu adalah mati syahid. Maka itu cita-citanya. Nah, maka dia dapat, teman-teman sekalian. Bagaimana dengan yang nggak niat dan nggak baca hadis ini atau nggak tahu hadis ini, Allah Ta'ala alam. Karena Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Ya, mungkin dia dapat pahala, mungkin teman-teman sekalian, pahala mempertahankan diri, mempertahankan harta, mempertahankan keluarga. Tapi Allah a'lam apakah dia termasuk mati syahid. Karena orang yang beramal dengan ilmu beda dengan yang beramal begitu saja, ya, atau tanpa amal, tanpa niat, ya, begitu saja. Allah Ta'ala alam, ya. Jadi itu pilihannya teman-teman. Tapi ada pilihan yang kedua. Kalau HP antum mau diambil dan antum tahu HP ini HP 1 juta, daripada saya yang mati atau dia yang mati, mungkin ada kasihan di hati kita. Kita kasih baik-baik sambil doakan, ya. Mangga tuh, daripada merampok ini, mangga diambil aja, ya. Karena cukup banyak ulama yang seperti itu, teman-teman sekalian, ya. Daripada di sana mati, di sana matinya masuk neraka, di sini mati memang masuk surga, ya. Tapi karena kita tahu harga ini tidak seberapa, ya. HP ini berapa sih? Nanti bisa dicari lagi. Kasih dia. Nah, mudah-mudahan saat kita ngasih dan ikhlas itu, dia dapat pahala. Kita dapat pahala yang besar dan dia dapat hidayah. Dan banyak kisah yang seperti ini. Jadi Islam itu begitu luas, ya. Ada satu hadis begini supaya tidak meremehkan Islam. Jadi orang yang membaca hadis ini, teman-teman sekalian, akan paham bahwa jangan sakiti muslim. Jangan rampas hartanya, jangan rampas kehormatan keluarganya dan dirinya, ya. Karena kalau begitu dia akan membela diri, bahkan matinya diberikan ganjaran pahala besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala alam, mungkin begitu kurang lebih, ya khina, ya. Mohon maaf kalau kurang dan ada yang salah. Allah Ta'ala alam. Syukran, Zed. Afwan ya akhi, afwan. Ya, mungkin cukup, ya, alhamdulillah. Satu atau dari akhwat ada satu lagi mungkin bonus, Kang Iqbal, izin? Ada? Saya Ustadz. Mangga, dengan siapa? Di mana? Bismillah, saya Siti Anissa, izin bertanya. Bagaimana kalau kita sakit hati sama perkataan teman? Nah, teman kita itu sudah meminta maaf dan secara lisan kita sudah memaafkan, terus sudah berinteraksi seperti biasa. Tapi kita itu masih sakit hati gitu kalau tiba-tiba keinget sama perkataan dia. Nah, itu termasuk sudah memaafkan belum, Ustaz? Allahu Akbar.
Ya, ini pertanyaan sangat bagus sekali. Hikmah dari pertanyaan Teh Nisa ini ya, satu, Ya, Afwan, Ustadznya tiba-tiba hilang ya, Afwan. Saya sebentar dulu ya. Sesi KBM ini. Jadi mungkin kita tutup saja pertemuan kali ini ya, bagi teman-teman semua. Ya, alhamdulillah, semoga ilmunya tadi dapat bermanfaat bagi antum semua dan apa namanya, dapat menjadi wasilah keberkahan di majelis ilmu kali ini. Dan jangan lupa untuk santri PPM mengikuti KBM di apa namanya, di jam 20.00 kita kembali lagi bersama Ustadz Sigit untuk membahas melanjutkan pengkajian kitab Ta'lim Muta'alim. Ya, mungkin kita tutup saja pertemuan kali ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim. Astagfirullah.
kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa Jazakallah khair kasiran. anta Konsumen sudah datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Syukron, syukron. Waalaikumsalam.